Sebelumnya, apakah Pak Zaini sudah ada di sini, nggih? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nggih Pak. Oke, mari kita mulai untuk yang kali ini. Bagi teman-teman di gugus 8, monggo merename namanya sesuai dengan ketentuan ya, sama yang bisa on cam, monggo dipersilakan on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zaini STMT selaku penceramah pada kajian mentoring kali ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS dan seluruh jajarannya. Dan tentunya teman-teman di gugus 8 ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian mentoring kali ini. Untuk kajian mentoring kali ini insya Allah akan bahas tentang tazkiyatun nafas. Selanjutnya salawat salam marilah kita tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara mentoring pada kali ini yaitu pertama pembukaan dan juga dengan sesi materi, selanjutnya sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan doa penutup. Marilah kita buka acara mentoring pada kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sesi materi. Kami persilahkan pada yang terhormat Bapak Ahmad Zaini STMT untuk memulai kajian pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Baik, izin share dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang untuk kesekian kalinya kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kegiatan mentoring mahasiswa Muslim ITS tahun 2021. Salat serta salam kita panjatkan pada Rasulullah SAW yang telah memberikan cahayanya pada kita untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu Allah, untuk iman dan Islam yang telah
diberikan oleh Allah kepada kita melalui Rasul-Nya. Kita tidak lupa kita bersyukur diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk saling mengingatkan. Di pada malam hari ini sebetulnya bukan untuk mengajari begitu ya, tapi kita saling mengingatkan karena pada dasarnya kita sebagai makhluk, sebagai manusia memiliki sifat lupa. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan berdiskusi ya, berdiskusi mengenai dengan topik tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu berdiskusi, perlu mengingatkan, perlu mempelajari mengenai pensucian jiwa ini. Kita sepakat bahwa ya, kita semua, Anda semua ya, di ITS itu tujuannya adalah untuk belajar. Untuk belajar. Kalau orang Jawa bilang itu ngangsu kawruh, atau kalau dalam bahasa Jawanya menimba ilmu. Nah, kalau menimba ilmu itu ada timbanya, ada sesuatu yang diambil. Nah, apa yang kita ambil itu juga tergantung dari wadah kita. Wadahnya itu bersih atau tidak. Kalau wadahnya atau tempatnya itu bersih, tentunya apa yang kita peroleh itu juga bersih. Kalau yang kita ambil itu sumbernya juga bersih, maka apa yang kita terima juga bersih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk di awal-awal ini untuk mengembalikan kembali, meluruskan kembali niat kita, kenapa kita, Anda sekalian, itu kuliah di ITS. Ya. Untuk apa Anda itu mencari ilmu? Untuk apa Anda itu mencari rezeki? Untuk apa kita semua dilahirkan di dunia ini? Kita semua tahu bahwa kita di dunia ini hanya lewat ya. Kalau orang bilang itu kita cuma numpang lewat saja. Ya. Tidak lama. Kita itu hidup di dunia itu tidak lama, hanya sebentar. Benar, sebentar. Kalau kita evaluasi kembali, coba misalkan sepertinya rasa-rasanya kita itu masih sebentar. Jarak ketika kita SD, TK, SD, SMP, SMA ternyata tidak lama. Sepertinya barusan kemarin. Tahu-tahu sekarang kita sudah kuliah. Tidak terasa kita sudah balik. Tidak terasa kita sudah dewasa. Artinya kalau kita sudah balik, sudah dewasa, ada tanggung jawab. Ya. Ada tanggung jawab bagi kita untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat kita, untuk agama kita. Ya. Tentunya sebagaimana yang sudah disampaikan di beberapa kali pertemuan, kita itu sebagai manusia ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, dan mendapatkan keselamatan juga dari siksa api neraka. Tujuannya adalah kita mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat? Ya mudah sekali ngomongnya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana caranya? Nah, tentunya semuanya itu ada ilmu. Kalau kita bicara tentang urusan dunia, ya ada ilmu dunia. Kalau kita bicara tentang urusan akhirat, ya ada urusan ilmu akhirat. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, mumpung masih di awal-awal, gitu ya, mari kita tata kembali, kita niatkan kembali bahwa
kita di ITS itu untuk menuntut ilmu. Supaya ilmu yang kita terima itu bermanfaat, barokah, ya, maka kita harus memperbaiki niatnya dulu. Mungkin kita semua pernah merasakan waktu belajar itu kadang-kadang mudah sekali masuk, bahkan kadang-kadang juga susah sekali masuk. Bahkan hal-hal yang sederhana, yang biasanya kita itu kalau mengerjakan itu gampang sekali, itu kok susah. Nah, kalau Anda perhatikan, ada sesuatu yang bergejolak di diri kita. Pada saat Anda belajar, kemudian mudah masuk, mudah diterima. Seolah-olah sesuatu itu masuk ke otak kita itu seperti mudah sekali. Tetapi terkadang pula kita membaca buku, satu halaman itu nggak selesai-selesai. Susah sekali memahami. Kalau kita perhatikan, ketika ilmu itu, ketika kita belajar itu mudah sekali masuk, itu kalau Anda rasakan sebetulnya di dalam diri kita, di dalam hati kita, ya, dalam kolbu kita, itu ada perasaan yang tenang. Kalau perasaan kita tenang, pikiran kita tenang, fokus, yang dimakan fokus itu apa? Fokus itu adalah antara pikiran dan hati kita itu sama-sama tenang. Artinya pikiran dan hati kita itu memang sudah siap, ya. Wadahnya sudah siap untuk menerima ilmu. Tetapi kalau ketika kita belajar, tetapi susah sekali membaca, nggak paham-paham. Kalau Anda perhatikan, biasanya pikiran kita dan hati kita itu kondisinya biasanya gundah, bingung, ada yang dipikirkan, pikirannya macam-macam, kiri, kanan, ada masalah dengan teman, kemudian punya masalah dengan di rumah, atau punya masalah dengan tetangga, atau punya masalah dengan atau kadang-kadang di hati kita sendiri juga ada sesuatu yang mengganjal, kita tidak tahu apa itu. Ada sesuatu yang menahan, ada yang satu yang berat di hati kita. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya susah sekali ilmu itu akan masuk. Oleh karena itu penting bagi kita untuk di awal-awal itu tahu bagaimana caranya kita menyiapkan pikiran kita, menyiapkan hati kita supaya ilmu itu mudah masuk. Nah, sama seperti kalau kita mengisi suatu cawan atau gelas begitu ya. Gelas itu kalau sudah penuh, ya sudah penuh dan ya bisa bersih, bisa kotor, ya. Sudah penuh, kemudian mau kita isi lagi, nah itu mesti luber keluar kemana-mana, tidak ada yang masuk. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa menerima ilmu, maka cawan itu harus kita kurangi isinya, kurangi isinya. Apa yang dikurangi apa? Yang kita kurangi adalah ego kita, ya. Kesombongan kita, kemudian merasa pintar, itu dihilangkan dulu, dikurangi dulu, dihilangkan dulu. Kalau itu sudah hilang, kalau sehingga gelas Anda itu sudah berkurang isinya, kemudian ketika diisi dengan ilmu, maka gelas itu akan mampu menampung air yang akan kita isi lagi, atau ilmu yang akan kita isi lagi. Mungkin kita pernah mengalami ketika mempelajari atau mengikuti suatu perkuliahan, oh, saya sudah tahu lah ini dulu pernah saya pelajari di SMA. Tetapi kalau hati kita itu terbuka, nah, kalau bahasa kerennya itu open mind, ya, maka walaupun kita sudah tahu, kita akan tetap fokus, konsentrasi, dan menghargai siapapun yang akan menyampaikan materi itu untuk mendengarkan. Karena bisa jadi ada sisi lain yang kemarin kita terlewat, atau ada sisi lain yang kemarin kita itu lupa, itu yang akhirnya dengan materi yang kita ikuti itu menjadi ingatan kembali.
Karena memang sifat manusia itu ya mudah lupa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyiapkan wadah kita, menyiapkan wadah kita itu apa ya, tubuh kita ini, fisik maupun non fisik, ya, fisik maupun metafisik. Nah, jadi penting kita belajar tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa, menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati kita supaya kita benar-benar siap untuk belajar. Ya. Percuma Anda selama 4 tahun di ITS itu, tetapi kalau hati dan pikiran Anda itu tidak disiapkan dengan baik. Yang Anda peroleh hanyalah sebuah sertifikat, ijazah, tetapi ilmu itu terkadang hanya lewat saja. Ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa oh, kalau kita itu kuliah itu hanya 10% yang dimanfaatkan. Yang 90% mana? Yang 90% nggak digunakan, itu salah. Kalau kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menerima ilmu, maka sebetulnya 100% itu akan benar-benar kita manfaatkan. Ya, kita ngomongkan, kan mungkin Anda sering sekali mendengarkan, kita itu kuliah, nanti kalau sudah kerja hanya 10% yang benar-benar digunakan. Itu ucapan yang menurut saya adalah ucapan yang cukup sombong sekali. Ya. Menafikan apa yang sudah diterima sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita siapkan, ya, jangan sampai kita bersikap seperti itu. Baik, kita kembali lagi pada materi tazkiyatun nafs. Kurang lebih ini ya outline-nya, pengertian tazkiyatun nafs itu apa, dasar tazkiyatun nafs itu apa, tujuannya apa, kemudian tazkiyatun nafs menurut Imam Al-Ghazali seperti apa. Secara etimologi, pengertian tazkiyatun nafs itu pensucian, penyembuhan. Menurut istilah berarti menyucikan jiwa dari segala penyakit dengan menjadikan asma dan sifat Allah sebagai akhlaknya. Takhalluk, yang pada akhirnya tazkiyah, ya, adalah tatahur, tahaqquk, dan takhalluk. Jadi pensucian diri, menyucikan jiwa dari segala penyakit hati. Nah, kalau kita kembali pada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil, mungkin kisah ini sudah Anda dengar cukup baik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu waktu masih kecil, ketika masih dalam susuan, ya, ibu susuannya, itu pernah mengalami peristiwa pensucian yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh umat manusia. Di waktu kecil Rasulullah itu dibedah, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Apa yang dilakukan? Kenapa kok perlu dibedah? Karena memang sejak kecil Rasulullah sudah dipersiapkan. Ya. Sudah dipersiapkan untuk menerima wahyu Allah, untuk menerima Al-Quran sebagai Nabi akhir zaman, sehingga wadahnya benar-benar dipersiapkan. Kisah ini sebetulnya mestinya menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa ketika kita ingin mendapatkan suatu ilmu, ketika kita ingin mempelajari suatu ilmu, maka satu hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan pensucian diri kita. Kita melakukan pensucian terhadap hati dan pikiran kita, supaya apa? Supaya wadah kita itu benar-benar siap untuk menerima ilmu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa pengertian tazkiyatun nafs itu adalah upaya untuk mensucikan jiwa dari segala penyakit hati, menjadikan asma dan sifat Allah sebagai akhlaknya. Nah, di tatahur itu memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Walaupun hal-hal yang berurusan dunia pun, kalau kita fokuskan semuanya itu kepada Allah, semuanya jadi ringan, tidak ada beban.
Kalau sukses itu ya karena memang dari Allah, ya kalau misalkan gagal itu ya mudah kita untuk menerima kegagalan. Karena sebetulnya kegagalan itu ya bagian dari proses untuk sukses. Berikutnya adalah tahap membiasakan akhlak baik ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita membiasakan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, itu mudah bagi kita untuk berinteraksi. Berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan atasan, berinteraksi dengan orang yang mungkin lebih muda dari kita. Itu akan jadi lebih mudah kalau kita membiasakan diri berakhlakul karimah. Hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Nah, kalau kita punya kebiasaan seperti itu, nikmat rasanya. Kalau misalkan kita bergaul, gitu. Tidak ada jaga image. Wah, saya lebih senior. Saya lebih dulu masuk ITS. Nanti Anda, ya, ini perhatikan. Kalau Anda punya perasaan seperti itu, Anda merasa lebih senior, nanti Anda akan merasakan suatu saat, ya, semoga saja tidak. Mungkin Anda akan mengalami ketika tidak lulus satu mata kuliah, kemudian Anda kuliah bersama dengan adik kelas Anda. Mungkin ketika Anda SMP, SMA, Anda tidak pernah mengalami satu kelas dengan adik kelas. Ya. Tetapi ketika Anda berkuliah, ya, ketika Anda kuliah nanti akan merasakan. Anda akan berkuliah dengan adik kelas Anda. Ya. Mesti ada satu mata kuliah mungkin yang berat, ya mungkin karena Anda terlalu banyak mengambil mata kuliah SKS-nya, sehingga ada satu mata kuliah yang tercecer, sehingga mau tidak mau Anda akan mengulang mata kuliah itu. Nah, artinya pada saat mengulang itu, mau tidak mau Anda akan berkuliah dengan adik kelas Anda. Nah, ini kalau tidak punya kebiasaan akhlak yang baik, maka itu akan menjadi masalah buat kita sendiri. Anda akan kesulitan berinteraksi dengan adik kelas karena sudah punya saya itu lebih senior dari Anda. Saya lebih dulu masuk ITS. Perasaan-perasaan sombong seperti itu yang harus Anda bersihkan. Anda hilangkan dulu ketika Anda belajar. Tahakkuk. Itu akan mudah kalau misalkan Anda sudah punya kebiasaan, ya santai-santai aja ketika kita bergaul dengan orang yang lebih senior, ketika kita bergaul dengan orang yang lebih junior atau lebih muda dari kita. Nah, kalau kita terbiasa membiasakan berakhlak dengan baik, maka setiap harinya hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang mudah. Oh, kalau kita nggak ngerti bisa tanya dengan adik kelas mungkin yang lebih paham. Kalau misalkan kalau kita nggak paham bisa tanya kepada senior yang sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut. Tidak ada perasaan sungkan, tidak ada perasaan malu. Kadang-kadang kita kalau mau tanya dengan senior itu kan sungkan, takut, seolah-olah mau diapakan. Atau kalau kita mau tanya sama adik kelas ada gengsi masa. Jadi perasaan-perasaan seperti itu akan hilang kalau kita sudah terbiasa. Kita membiasakan diri berakhlak yang baik. Berikutnya adalah ta'alluq. Perwujudan sifat-sifat Allah yang mulia dalam aktivitas seorang muslim. Kita ketahui bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan suci, ya, bersih. Gitu. Karena memang ruh manusia itu, ya, berasal dari Allah yang membawa sifat-sifat ketakwaan. Sehingga kalau kita mewujudkan kehidupan kita sehari-hari itu dengan memperhatikan sifat-sifat Allah yang mulia dalam aktivitas orang muslim, maka nilai barokah itu akan menjadi bagian dari apa yang kita terima ketika kita belajar, ketika kita menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, kita akan lebih paham, ya, siapa kita. Kita itu siapa sih? Kita itu hanya makhluk Allah yang diberi karuniai oleh Allah, diberi ruh, ya,
dari satu jasad yang kemudian diberi ruh, ya, diberikan kewajiban, diberikan kita punya perjanjian dengan Allah bahwa kita meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, satu-satunya zat yang ditaati, satu-satunya zat yang wajib dituruti perintah-perintahnya dan wajib ditinggalkan larangan-larangannya. Nah, itu perjanjian kita dengan Allah ketika masih di alam ruh. Nah, ketika kita sudah di alam dunia, maka kesempatan seperti inilah kita saling mengingatkan. Dulu itu kita itu punya perjanjian, ya, kita dulu janji seperti ini. Ayo kita saling mengingatkan supaya tidak lupa dengan janji kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, berikutnya, tazkiyatun nafs adalah upaya untuk mensucikan jiwa dari kotoran hati, dari kotoran jiwa kita, serta memperbaiki jiwa melalui berbagai bentuk ibadah, perbuatan baik, berbagai amalan soleh lainnya. Ya, bahwa tazkiyatun nafs itu secara pengertian upaya kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi perbaikan ke qalbu kita. Tazkiyatun nafs pada hakikatnya adalah proses pembersihan jiwa dan hati dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang mengotorinya. Dan selanjutnya meningkatkan kualitas jiwa dan hati tersebut dengan mengembangkan sifat-sifat terpuji yang diridhai oleh Allah, sehingga hati dan jiwa menjadi bersih dan baik serta berkualitas. Yang selanjutnya menjadikannya mempunyai sifat-sifat dan perilaku yang baik dan terpuji. Jadi di satu sisi tazkiyatun nafs juga berupaya mengembalikan manusia kepada fitrah. Fitrah apa? Fitrah tauhid, fitrah iman, fitrah Islam, fitrah ihsan. Disertai dengan upaya menguatkan dan mengembangkan potensi agar setiap orang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas spiritual melalui penghayatan dan penamalan ajaran agama. Jadi diharapkan nanti dengan berakhirnya ini kita bisa mengintrospeksi, ya. Kadang-kadang kita bingung, ayo kita berintrospeksi. Apa sih introspeksi itu? Masih kita introspeksi. Kita melihat pada diri kita sendiri. Nah, jadi harapannya adalah dengan kita saling mengingatkan, dengan belajar tentang bagaimana pensucian diri kita, itu kita bisa lebih melihat lebih dalam tentang siapa kita, sebetulnya bagaimana sih karakter kita itu. Kita itu sebetulnya seperti apa? Apakah kita sudah cukup baik? Apakah kita itu sudah benar-benar sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia? Jangan-jangan ada sisi lain yang dominan yang justru mempengaruhi kita. Ya. Nafs secara makna itu memiliki makna yang cukup luas, ya. Di Al-Quran memiliki makna yang bermacam-macam. Terkadang dimaknai dia sebagai jiwa, ya. Di mana jiwa sendiri, ya, itu terdiri dari tubuh dan ruh. Kita sebagai manusia itu terdiri dari ruh dan badan. Ya. Terdiri dari ruh dan badan. Ruh sendiri itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka bawaannya adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Bawaan dari ruh itu adalah sifat-sifat takwa. Sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat takwa. Karena sumbernya adalah sumber yang suci. Itu ruh. Tetapi jasad kita, badan kita itu berasal dari ikhtiar, ya, dari ikhtiar manusia. Salah satunya adalah ikhtiar dari manusia. Allah menciptakan manusia, jasad manusia itu dari tanah. Nah, karena dari tanah, kemudian ikhtiar manusia itu adalah supaya
supaya kita tumbuh sehat, begitu kan? Orang tua kita ketika ibu kita ketika masih kita berada di rahim ibu, maka orang tua kita berusaha memberikan makanan-makanan yang bergizi, ya, supaya janin itu tumbuh dengan sehat, supaya bisa tumbuh dengan sempurna. Setelah 4 bulan di dalam kandungan orang tua kita, maka ruh itu ditiupkan ke jasad kita. Nah, ketika ruh ditiupkan ke jasad kita, maka berubahlah menjadi nafs. Ya. Nafs itu bisa bermakna gabungan, percampuran antara tubuh dan ruh. Ya. Nah, di mana ruh itu bawaannya adalah takwa, tetapi kalau jasad itu tergantung dari apa yang kita makan, ya, apa yang kita konsumsi. Kalau yang kita konsumsi itu hal-hal yang baik, maka bawaannya akan baik. Tetapi kalau yang kita konsumsi itu hal-hal yang kurang baik, tentunya akan kurang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan pensucian. Nah, jadi ketika tubuh kita itu sudah bergabung, atau ruh kita itu sudah ditiupkan ke dalam jasad kita, maka itulah yang dinamakan dengan nafs. Nafsu sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang mengajak pada kejahatan. Nafsu ini digambarkan sebagai keburukan di dalam jasad dan segala ketidakbaikan. Yang kedua adalah jenis nafsu lawamah, yaitu nafsu yang banyak mengecam pemilik. Ketika si pemilik itu nafsu terpojok ke dalam penistaan, nafsu itu akan langsung bereaksi. Ya. Bereaksi bagaimana? Ya tentunya bernafsu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu apa? Nafsu mutmainnah itu ya jiwa yang tenang. Nafsu amarah menjadi sarang keburukan, maka kalau nafsu mutmainnah ini adalah menjadi muara keimanan dan hunian cahaya. Nah, kapan nafsu amarahnya? Kita miliki ketiga-tiganya. Kita miliki ketiga-tiganya. Kita memiliki nafsu amarah, kita juga memiliki nafsu lawamah, ya. Kita juga memiliki nafsu mutmainnah. Nah, nafsu amarah itu apa saja yang dibawa? Misalkan seperti al-bukhlu, ya, pikir, pelit, ya. Kemudian al-hirs, tamak, rakus, hasad, hasud, ya. Jahil, bodoh, ya. Kemudian al-kibar atau sombong, kemudian asyahwat, keinginan dunia, itu bawaan dari nafsu-nafsu amarah. Lalu bagaimana kalau yang nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu adanya di hati, adanya di hati, dan bawaannya apa? Bawaannya itu mencela, kemudian al-hawa, bersenang-senang, makar, menipu, ujub, ya, bangga diri, kemudian ghibah, ya, mengumpat, riya, pamer amal, kemudian az-zulm, ya, zalim kepada orang lain, izib atau berdusta, kemudian ghaflah atau lalai. Nah, itu kalau dari beberapa referensi, kalau menurut Syekh Nawawi, ya, bahwa bukan hanya 3 ya, posisi nafsu itu, tapi ada 7. Nah, di sini ada 3. Nah, posisinya di mana? Kalau nafsu amarah itu kayak di dada, di dada. Kemudian kalau di al-lawamah itu, kalau menurut Syekh Nawawi, ada di 2 jari di bawah susu kiri kanan, di sini, di kiri kita. Kemudian ada lagi nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah itu bawaannya adalah al-jud, ya, dermawan. Kemudian tawakal, berserah diri, ibadah, kemudian syukur,
suka bersyukur, berterima kasih, ridho, ridho kepada Allah, ikhlas terhadap apa yang diterima, al-khosyah, takut melanggar larangan. Nah, itu kalau menurut Imam Nawawi ada 7. Di sini coba kita bahas 3 dulu. Dan menurut Imam Nawawi sendiri ada beberapa tempat seperti nafsu ar-radiyah, kemudian nafsu mardiyah, kemudian nafsu kamilah. Nah, kalau Anda perhatikan, pada saat kita bahagia, pada saat kita senang, pada saat kita susah, pada saat kita galau, maka di sekitar dada kita, ya, sekitar dada kita itu, ya, mulai dari ujung perut segini sampai segini, itu kita merasakan sesuatu yang tidak enak, ya. Gugup. Nah, itu bagian dari nafsu kita. Ada perasaan tidak enak di sekitar dada kita. Nah, perasaan inilah yang kemudian dikelompokkan oleh Imam Nawawi sebagai nafsu amarah, nafsu lawamah. Ya. Kalau nafsu amarah itu ada di dada, kemudian kalau nafsu lawamah itu ada di sisi bawah kiri kita, ini ya, dua jari di bawah kita, itu di kolbu, ya, di hati. Kemudian kalau nafsu mutmainnah itu ada sisi kanan, gitu ya. Menurut Imam Nawawi seperti itu. Kemudian nafsu mutmainnah, maaf, itu nafsu mulhimah, ya. Kalau nafsu mutmainnah itu ada di jari samping kiri, ya, di sebelah sini. Ya. Kemudian kalau nafsu radiyah, ya, itu bawaannya adalah zuhud, meninggalkan keduniawian, tanpa pamrih, itu tepatnya posisinya ada di jantung kita, di jantung. Kalau nafsu mardiyah itu bawaannya adalah akhlak yang baik, meninggalkan sesuatu selain Allah, lembut kepada makhluk. Nah, itu berada di sisi luar. Sehingga kenapa ketika kita punya perasaan-perasaan yang tidak nyaman, itu selalu di area ini yang sakit. Itulah nafsu kita, ya. Jadi bagaimana bawaan nafsu kita? Karena memang kita memiliki semua itu, ya. Tidak hanya 3 sebetulnya. Jadi baik, kita lanjutkan. Dasar tazkiyatun nafs, ya, kalau merujuk pada Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotori. Nah, kalau kita merujuk pada sumber manusia itu adalah ruh dan jasad, maka ketika hal-hal baik, ya, maka ada dorongan, ya. Ada sebenarnya kan kita itu ada secara sunatullah ada dorongan untuk berbuat baik. Malaikat Allah itu memberikan dorongan pada kita, pada jiwa kita untuk berbuat baik. Tetapi di satu sisi, ya, syaitan itu juga tidak kalah semangat, ya, tidak kalah semangat untuk mendorong kita berbuat tidak baik. Nah, jadi ada suatu dorongan, ya, antara hal yang baik dan yang buruk. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk memahami bagaimana posisi kita ketika kita bertindak. Nah, batin yang tidak bersih, ya, itu akan susah, ya. Akan susah untuk menerima ilmu karena apa? Ada gejolak di dalam hati kita. Ada sesuatu yang mengganjal. Yang mau tidak mau adalah kalau mungkin secara medis bisa diperhatikan bahwa ada hormon yang mungkin akan mengganggu otak kita untuk memproses suatu ilmu knowledge itu. Nah, ilmu dipandang sebagai bagian dari kemanfaatan rohani dan cahaya batin, dan tentunya kalau kita melihat ilmu sebagai ilmu, ya, ilmu sebagai ilmu, bukan sebagai alat untuk mendapatkan urusan dunia, kita melihat ilmu sebagai bagian dari ibadah, maka itu akan mudah bagi kita untuk menerima. Karena apa? Karena hati kita dan pikiran kita memang sudah disiapkan untuk menerima ilmu, apapun itu ilmu. Terus kita lanjutkan lagi bahwa jadi sebetulnya kalau kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata,
saya tidak akan mengatakan kepada kalian kecuali seperti apa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW dalam doanya berbunyi, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kegigiran, kepikunan, dan siksa kubur. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikan. Engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Dari doa ini maka kita perhatikan bahwa ada dua hal yang saling bertolak belakang. Ya. Ada sikap ria, ujub, hasad, marah, egois, anania, ghibah, dan namimah yang itu merupakan dorongan-dorongan dari jasad kita yang pada dasarnya juga membawa hal-hal yang negatif. Ya. Tetapi di satu sisi juga ada sikap tawadhu, ya. Rendah hati, ridho, syukur, sabar, peduli, bicara tentang kebaikan orang. Nah, itu adalah sisi positif ya yang dibawa oleh ruh kita, ya, oleh ketakwaan kita sehingga kita bisa melakukan perbuatan hal yang baik. Rasulullah memberikan contoh doa seperti ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwa memang iman kita itu yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami ketika kita dalam kondisi iman itu naik, apa yang kita lakukan. Ya. Ketika iman kita itu turun, apa yang kita lakukan. Yang paling penting adalah kita menyadari bagaimana posisi kita. Saudara sekalian, adapun perlunya kita memahami tazkiyatun nafs, kita melakukan pensucian diri itu menurut Imam Al-Ghazali hendaknya tujuan murid adalah menghiasi batinnya dengan sesuatu yang menghantarkannya kepada Allah dan berdekatan dengan penghuni tertinggi dari orang-orang yang berdekatan dengan al-muqarrabin. Nah, dalam konteks pendidikan akhlak, peserta didik hendaknya menjaga batinnya agar tidak tercemar dengan penyakit hati yang dapat menghalangi dirinya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan ilmu memang, tapi apakah ilmu itu ilmu yang bermanfaat atau tidak? Ya. Mungkin kita pernah merasakan kita sebenarnya sudah lupa dengan ilmu itu. Tapi ketika kita punya masalah, tahu-tahu secara sesaat itu kita diingatkan kembali, oh ya dulu ada ilmu ini, oh dulu ada pelajaran ini. Atau ketika secara tidak sadar kita menggunakan ilmu kita untuk membantu orang lain. Kita menggunakan ilmu kita untuk berbuat baik, menggunakan ilmu kita untuk memahami, untuk bersyukur pada nikmat Allah yang diberikan pada kita. Nah, itulah contoh-contoh ilmu yang barokah. Tetapi kalau ilmu itu tidak barokah, maka ada kecenderungan ilmu itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Misalkan untuk mengakali, untuk mengambil keuntungan dari orang lain, atau berbuat jahat. Nah, itu bagian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dia mengatakan bahwa ketahuilah bahwa dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Nah, kita bisa melihat hadis ini dari dua perspektif ya. Dari perspektif fisik ya. Kalau makanan-makanan yang kita makan itu sesuatu yang baik, makanan yang kita makan itu sesuatu yang baik, diperoleh dari cara yang baik, diperoleh dari rezeki yang baik, maka tentunya akan menjadikan kebaikan bagi kita. Secara metafisik, ya, maka perasaan-perasaan buruk, ya, iri, sombong, kemudian munafik, itu akan
terhindar secara sendirinya kalau kita itu secara sadar, secara ya apakah secara rutin gitu berintrospeksi diri. Kita berusaha mengevaluasi diri. Ketika kita sudah mengevaluasi diri, maka apa yang kita lakukan? Misalkan, ya tentunya ketika kita sadar bahwa ada ketidakbaikan, ada ketidakberesan, maka perlu kita untuk melakukan tazkiyatun nafs. Kita perlu untuk berintrospeksi, untuk mengevaluasi diri kita dan memperbaiki diri kita. Nah, tentunya ya kalau kita merujuk pada kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Seorang peserta didik, seorang muta'allim itu harus menjaga hatinya, menghiasi dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu seperti apa? Ya akhlak yang baik terhadap guru, akhlak yang baik terhadap ilmu, bagaimana kita menghormati guru kita, bagaimana kita menghormati ilmu sebagai sesuatu yang baik. Maka itu bagian dari tazkiyatun nafs sebagai seorang pelajar. Nah, sehingga kalau zaman dulu ketika saya masih belajar tentang ta'limul muta'allim itu disampaikan bahwa takdimul ustadz itu menjadi sangat penting. Menjadi jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang barokah dari guru-guru kita. Takdimul ustadz itu ya menghormati dengan baik, ya, tidak hanya di depan, di belakang pun juga baik. Berkata-kata baik, berpikiran baik, dan berprasangka baik kepada guru kita. Nah, kemudian tujuan tazkiyatun nafs yang lainnya adalah kalau merujuk pada surat Asy-Syams ayat ke-7 sampai ke-10 itu dituliskan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, menyempurnakan, membersihkan jiwa kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, jadi sekali lagi penting bagi kita untuk menjaga hati kita, menjaga jiwa kita untuk tetap bersih dari sifat-sifat buruk. Tujuannya apa? Supaya ketika kita menjalankan tugas sebagai pelajar, ya, sebagai mahasiswa, kita bisa menerima ilmu itu dengan baik. Kita dapatkan ilmu yang barokah, sehingga bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang di sekitar kita, bermanfaat buat agama kita, bermanfaat buat negara kita, ya, bermanfaat buat alam semesta. Jadi, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, dua jalan dalam proses tazkiyatun nafs yang didasarkan pada kemampuan akal sebagai karunia Allah dalam mengalahkan hawa nafsu, dan melalui mujahadah, bersungguh-sungguh, dan riyadhah, latihan spiritual. Bersungguh-sungguh itu apa? Ya memang secara punya motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat untuk menyiapkan wadah kita untuk belajar. Bersungguh-sungguh dari apa? Ya tentunya menekan hawa nafsu kita, hawa nafsu buruk kita. Ya. Menekan nafsu buruk kita, serta riyadhah. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersungguh-sungguh dan bisa menekan? Ya tentunya dengan latihan. Ya. Dengan latihan. Dan itu tidak mudah. Latihan dengan banyak berzikir, kemudian membaca Quran. Nah, yang pertemuan di awal-awal kan sudah saya sampaikan, sempatkan satu hari membaca satu ayat Al-Quran. Ya. Nah, ini sudah dilakukan atau belum? Ya, saya berharap Anda masih ingat, ya, masih ingat bahasan kita untuk
membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Ada beberapa cara untuk melakukan berlatih atau melakukan pencucian jiwa. Yang pertama adalah istinabul manhiyah, ialah menjauhi larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah wajib ditinggalkan dengan segala kemampuan, tidak boleh pilih-pilih. Kalau kita nak tahu bahwa itu adalah maksiat, ya berupaya sekuat tenaga untuk. Tapi sebetulnya di diri kita itu kan tahu ya bahwa ini maksiat, ini dilarang. Di dalam diri kita itu ada pertentangan sebetulnya. Pertentangan adalah antara takwa dan nafsu kita. Takwa, sisi positif kita, sisi baik kita akan mendorong kita untuk berbuat baik. Sedangkan sisi negatif kita akan memberikan sesuatu informasi yang menyesatkan, sehingga perlu bagi kita untuk berlatih. Ya, dari hal-hal yang kecil lah, yang mungkin bagi Anda selama ini biasa-biasa saja. Setelah kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, cobalah pelan-pelan itu dihindari. Kemudian adaul wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Coba pelan-pelan sholatnya dijalankan dengan baik, ya. Kalau masih belum sanggup berjamaah, ya minimal 5 waktu dijalankan. Ya. Kalau belum siap tepat waktu, ya jangan sampai tertinggal. Nah, ini kalau sudah bisa sholat 5 waktu tidak tertinggal, coba diupayakan naik tingkatnya dengan sholat jamaah. Nah, itu upaya-upaya kita untuk. Nah, kalau sudah sholat jamaah sudah baik, coba kita tambahkan dengan amalan-amalan yang lain, misalkan puasa, ya. Atau menjaga lisan kita, ya, menjaga pikiran kita dan lain-lain. Yang ketiga adalah adaun nafilat, yaitu melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh Allah, ya, sebagai ibadah. Ya, misalkan yang paling sederhana, misalkan ya setelah sholat rakaat, ya, setelah sholat wajib, kita coba ikut sholat khawatir. Menjalankan puasa. Hitung-hitung kalau kita puasa secara fisik itu juga baik buat diri kita, ya. Secara batin juga baik buat jiwa kita, ya, secara finansial juga hemat gitu kan. Nah, jadi selalu ada hal yang baik dari puasa itu. Nah, yang keempat adalah riyadhah, ya, latihan spiritual agar dapat istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan banyak berzikir, ya. Misalkan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sebetulnya sebagai cara kita untuk menjaga pikiran kita dari pikiran-pikiran buruk. Coba kalau misalkan Anda ya saya kira Anda punya kesempatan banyak waktu kosong, ya, yang bisa Anda manfaatkan ketika diam itu, coba sempatkanlah untuk berzikir. Yang gampang-gampang aja, apakah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau misalkan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, astagfirullahaladzim. Coba Anda rasakan sambil dihayati. Maka yang Anda rasakan ada ketenangan di dada kita, ada sesuatu yang ringan di dada kita, kemudian ada sesuatu yang mengalir, ya, dari belakang kita itu ke otak kita. Sesuatu yang ringan. Sesuatu yang berat, artinya berat ketika kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya mana, ya Latif, ya Latif. Nah, itu akan membuat kita secara spiritual itu mereduksi sisi negatif kita untuk dominan. Kita upayakan yang dominan itu adalah sisi positif kita. Bagaimana caranya? Ya, kalau masih paling mudah itu adalah dengan berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dicoba aja, ya. Dicoba selain yang membaca Quran satu hari, coba ketika di waktu-waktu kosong atau waktu Anda rutin atau melakukan apapun lah, coba di sela-sela itu Anda berzikir. Nanti akan Anda rasakan
begitu ringannya dada kita, begitu ringannya dada kita. Artinya apa? Pada saat itulah nafsu mutmainnah kita yang dominan, bukan nafsu amarah, ya. Bukan nafsu yang lawamah, tapi nafsu yang mutmainnah. Berikutnya adalah mujahadah, adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa dari segala kotoran hati. Misalkan melihat temannya itu kok gampang sekali, hari nggak tahu kuliah kok tahu-tahu nilainya bagus. Perasaanku nggak tahu sinau, hari kok pintar. Kemudian iri, tak perlu iri. Setiap orang itu punya kapasitas masing-masing. Jadi justru bersyukur ketika Anda melihat teman Anda itu sukses, bersyukur. Karena apa? Ya, siapa tahu kita bisa belajar dari kesuksesannya dan itu menjadi jalan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Berusaha untuk membersihkan jiwa kita. Ada beberapa cara selain ya, 3 tingkat. Yang pertama adalah tahalli, ya, membersihkan diri itu usaha mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, maksiat lahir maupun batin, seperti gampang marah, emosi. Karena sebetulnya seumuran Anda itu mudah sekali terpancing emosi. Ketika keinginan tidak tercapai itu, maka nafsu amarahnya itu yang muncul. Nafsu amarahnya yang muncul. Kemudian kalau sudah amarah, maka muncul juga nafsu lawamahnya. Mesti mencari kesalahan orang lain. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita marah, nafsu amarah dominan, kemudian ada kecenderungan. Kecenderungan ujung-ujungnya kita akan mencari objek untuk disalahkan, mencari kambing hitam untuk disalahkan. Nafsu lawamahnya muncul juga. Nah, kalau sudah dua-duanya dominan, sudah rusak. Itu rusak. Hubungan kita dengan teman rusak, kemudian hati kita juga tidak menjadi lebih baik, pikiran kita menjadi lebih sakit. Kalau Anda perhatikan, pada saat Anda marah, pada saat kita emosi, justru di belakang kepala kita itu berat sekali. Ya. Kepala kita itu rasanya penuh, ya. Ada sesuatu yang mengganjal. Gitu. Kemudian di dada kita, di hati, di dada kita rasanya ada sesuatu yang apa ya, yang tidak enak. Oleh karena itu penting bagi kita, ya, terutama untuk Anda yang mungkin gampang sekali terpicu amarah, ya, ketika Anda ada perasaan-perasaan seperti itu, ada perasaan tidak nyaman, ya, mungkin Anda merasa ada suatu amarah atau ingin menyalahkan orang lain, coba Anda diam sejenak, jangan mengucapkan apa-apa, diam sejenak, ya, jaga lisan Anda. Karena ketika Anda sudah marah dan lisan Anda itu berucap, maka yang keluar bukanlah ucapan yang positif. 100%, ya. Kalau tidak 100%, 90% yang keluar dari omongan kita itu adalah ucapan-ucapan yang buruk. Ucapan-ucapan yang buruk itu sebetulnya secara tidak sadar itu adalah cerminan dari kita sendiri. Karena ucapan-ucapan yang buruk itu muncul dari pikiran kita. Pikiran kita itu bagian cerminan dari diri kita sendiri. Sehingga perlu bagi kita ketika Anda merasa nafsu amarah itu muncul, ya, Anda berusaha diam, ya, menahan diri, ya, supaya apa? Tidak naik tingkat ke nafsu lawamah. Kalau sudah nafsu lawamah, ya, akan menyalahkan orang lain pun juga akan merespon dengan negatif, maka rusak. Hubungan kekerabatan rusak, hubungan pertemanan rusak. Ya. Kalau kerjakan tugas dalam kelompok itu jadi kacau, timnya tidak jalan. Ya. Timnya tidak jalan, tugas nggak selesai, akhirnya kuliahnya ngulang. Nah, seperti itu. Jadi perlu untuk menahan diri. Yang kedua adalah tahalli. Berhias diri itu usaha untuk mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Jujur, sabar, ikhlas, amanah. Ya. Sebisa mungkin lah. Tidak harus sempurna dulu. Semampunya. Ya.
semampunya. Sabar, tawakal. Kalau misalkan sukses ya alhamdulillah, kalau tidak sukses ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Jadi jangan diambil, jangan dibuat berat lah hidup itu. Ya. Dibanyakin bersyukur. Ya alhamdulillah masih bisa kuliah. Misalkan Anda ya nggak lulus mata kuliah ini, alhamdulillah masih, berarti memang saya masih harus belajar lagi. Jangan dianggap berat. Kalau misalkan hal-hal seperti itu Anda jadikan sesuatu yang berat, maka berat hidup Anda itu ya. Berat menjalani hidup. Kalau misalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu direspon dengan negatif, berat sekali. Cobalah merespon segala sesuatu itu dengan positif. Yang kedua adalah tajalli. Ketersingkapan hati manusia karena mendapatkan pancaran cahaya. Itu suatu tingkatan di mana ia merasakan rasa seolah-olah rasa ketuhanan yang mencapai kenyataan hakikat. Kita ya ini tidak sesederhana yang disampaikan. Ada perasaan tenang, ada perasaan tentram, bahagia. Mungkin ketika contoh yang paling gampang adalah coba ketika kita hening, ketika kita introspeksi, ya selesai sholat, kemudian kita sempatkan untuk berpikir pelan-pelan, ya dengan disirkan, ya Allah, dengan disirkan coba Anda terapkan, ya Anda terapkan zikir, kemudian sambil menghayati apa yang Anda bacakan, ya Ghaffar, ya Manan, ya Hanan, ya Karim, ya. Nah, itu zikir-zikir seperti itu coba Anda jalankan pelan-pelan, ya. Maka secara tidak sadar ada perasaan tenang, perasaan tentram. Dan ini sebetulnya secara saintifik juga bisa dibuktikan. Jadi di otak kita itu nanti alfa beta, sinyal alfa betanya itu akan muncul, akan dominan. Akan dominan. Ada sinyal beta kita, konsentrasi ya. Di alfa sinyal beta nggak salah ya. Itu sinyal otak kita yang menunjukkan kondisi konsentrasi kita. Nah, itu kalau kita bisa mengkondisikan perasaan tenang kita dan sinyal beta di otak kita itu yang muncul, maka ketika kita belajar itu akan mudah. Karena sinyal beta kalau sudah dominan itu kondisi konsentrasi kita itu menjadi semakin baik. Nah, baik saudara-saudara sekalian, tentunya kita itu kembali lagi buat apa sih kita itu? Kita introspeksi lagi, buat apa sih kita itu tinggal di dunia itu untuk apa? Apa yang kita cari? Ya mungkin beda perspektif Anda dengan saya. Saya dengan umur sudah sekian ini juga mengalami hal-hal yang seperti Anda. Ya mungkin saya kalau masih zaman kuliah ya, saya ingin mendapatkan indeks prestasi yang baik, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, ya. Kemudian saya ingin mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kita. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang apa itu bahagia, ya yang dinamakan dengan bahagia di dunia itu apa sih? Itu kan perasaan. Kalau kita membahas masuk perasaan di mana ada ketenangan di dalam jiwa kita, ada ketercapaian apa yang kita cita-citakan gitu ya di dunia itu, ya tentunya dengan cara yang baik, ya. Dan tentunya kita berharap tidak hanya bahagia di dunia dan tentunya juga bahagia di akhirat. Artinya apa? Ya, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan secara duniawi, ya maka kita akan berusaha bekerja keras, ya. Bekerja keras, menjalankan target, mengerjakan tugas dengan baik, akan seperti itu. Itu tugas manusia di dunia, ya, untuk urusan dunia. Anda kalau ingin mendapatkan nilai baik, ya mau tidak mau Anda harus belajar, Anda harus mengerjakan tugas. Nggak bisa dengan tidur-tiduran kemudian nilai itu tahu-tahu bagus, tidak bisa. Harus ada upaya, ada usaha. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya mau tidak mau ya kembali lagi pada janji kita kepada Allah, yaitu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Nah, artinya kita yang dinamakan kebahagiaan itu tidak hanya material saja, tetapi secara spiritual, jasmani dan rohani kita bahagia. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia, apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Apa sih tujuan kita, cita-cita kita? Cita-cita kita itu adalah untuk mencapai cita-cita. Gitu. Ketika cita-cita ini sudah tercapai, kita mesti punya cita-cita yang lain. Karena manusia itu ya tidak akan pernah cukup. Gitu. Oleh karena itu, nafsu seperti ini yang perlu kita tahan, ya, kita jaga. Kita jaga supaya sesuai dengan fitrah kita, ya, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Carilah urusan dunia, urusan material itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Ya. Jangan berlebihan. Ya. Kalau berlebihan itu nanti jadi setan, ya. Lebih parah dari setan. Dan tentunya kita juga harus menginginkan ya kebahagiaan di akhirat ya secara spiritual ya kita jalankan. Perintah-perintah Allah kita laksanakan, ya. Larangan-larangan Allah itu kita tinggalkan. Nah, insya Allah ya dengan sedikit yang kita upayakan sehari. Misalkan, saat ini saya masih sholatnya masih belum bagus, coba diperbaiki. Saya masih belum bisa zikir lama-lama, ya coba semampunya sambil jalan zikir astagfirullahaladzim sallallahu alaihi wasallam. Itu dibiasakan ya. Dibiasakan bersolawat, dibiasakan misalkan Anda mengerjakan tugas, kan sambil bersolawat di dalam hati, insya Allah itu akan membantu Anda membersihkan pikiran Anda dari pikiran-pikiran yang lain dan tentunya akan membuat kita menjadi mudah menerima ilmu itu. Dari sini kita berharap ketika kita sudah bisa melakukan pensucian diri, kita sudah mampu mengontrol diri kita, ya, jadilah diri kita sendiri. Apa sih yang disebut dengan diri kita sendiri itu? Ya kita itu kalau menjadi tuan rumah buat kita, ya. Jangan sampai setan yang menguasai diri kita. Kita harus mampu menguasai diri kita untuk berbuat hal yang baik. Bagaimana caranya kita melakukan pensucian diri sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa, ya. Karena bawaan dari ruh itu adalah takwa, ya. Jadi yang dominan itu adalah sisi ruh kita, ya. Dari sisi ketakwaan kita, yang tentunya diharapkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apakah kita sudah sukses saat itu? Ya, untuk saat ini kita masih belum sukses, kita masih belum tahu karena masih di dunia. Nah, karena masih di dunia, ya kesempatan kita untuk mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan berbuat baik untuk kesuksesan di akhirat. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya juga nasihat buat diri saya sendiri, ya. Alhamdulillah kalau misalkan itu bermanfaat buat Anda sekalian. Semoga kita, ya, Anda, saya, kita semua bisa melakukan pensucian, melakukan tazkiyatun nafs, bisa melakukan introspeksi diri. Sehingga kita menjadi makhluk yang bertakwa, makhluk yang bertakwa, yang sempurna dari sisi Allah, dan tentunya sebagai manusia kita itu diamanai oleh Allah sebagai khalifah, ya, khalifah sebagai terhadap diri kita sendiri, khalifah terhadap lingkungan kita, khalifah terhadap keluarga kita. Nanti ketika Anda sudah berkeluarga, Anda juga menjadi khalifah bagi keluarga Anda, kemudian khalifah bagi lingkungan kerja kita. Ya. Nah, supaya menjadi khalifah yang baik, maka mau tidak mau kita juga harus amanah. Dengan harapan kita sudah bisa menjadi umat atau makhluk yang bertakwa, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan sebagai manusia, sebagai mahasiswa, ya, sebagai umat Islam itu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak lain dan tidak bukan, kita itu berharap mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dan diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Zaini STMT yang telah menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafs. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau Q&A. Mohon dipersilakan kepada teman-teman mentoring yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bertanya lewat kolom chat. Dipersilakan. Mungkin sedikit ya catatan dari presentasi tadi, di mana tazkiyatun nafas ini itu tentang pensucian jiwa, di mana kita mensucikan diri kita itu dari nafsu, di mana nafsu ini di sini ada 3 ya, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan juga mutmainnah. Nafsu amarah yaitu tentang kejahatan, lawamah itu di mana nafsu mengecam pemiliknya ketika berbuat keburukan, dan mutmainnah yaitu tentang jiwa yang tenang. Dan untuk tazkiyatun nafas sendiri dasarnya ada banyak. Ini saya ambil satu yaitu di Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Yang artinya sungguh orang beruntung orang yang mencucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kemudian juga bagaimana sih strategi untuk penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas ini? Di sini disampaikan oleh beliau ada 5 yaitu ijtanibul ma'hiyat atau menjauhi larangan Allah, adaul wajibat melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, adaun nafiat melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh Allah, ariyadah itu berbuat istiqomah, dan juga yang terakhir ada mujahadah sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Dan diharapkan dengan tazkiyatun nafas ini kita bisa memperoleh bahagia dunia dan juga di akhirat. Dan mungkin tazkiyatun nafas ini bagi kita para mahasiswa atau para pelajar ya. Biasanya kita pikiran gundah, kadang pelajaran tidak masuk, mudah masuk dan juga mudah keluar juga ya. Mungkin dengan cara tazkiyatun nafas ini kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, monggo dipersilakan kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, mungkin sudah paham semua nggih. Jadi mungkin tinggal penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Baiklah, untuk karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan penutup atau doa, dan kami mohon kepada Bapak Ahmad Zaini STMT untuk menutup mentoring pada kali ini dengan doa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan berarti ada 2 kemungkinan ya. Benar-benar paham atau isi in isi out gitu ya. Tidak apa-apa nanti. Namanya belajar itu butuh waktu. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita sejenak di akhir ya. Di akhir mari kita sejenak. Sebelum kita berdoa, kita berzikir ya. Kita bersama-sama. Jadi kalau misalkan tidak mau melafalkan, cukup di hati gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li ashabil fadli wajibati alayya. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayya minhum wal awad. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فعينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدنا علما نافعا وعملا صالحا. رب زدنا علما نافعا وعملا صالحا. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kita semua sebagai umat yang Allah SWT. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah mahasiswa kami sebagai putra-putri yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ilmu yang kita terima, ilmu yang kami dapatkan di IPS ini ilmu yang bermanfaat bagi kami sebagai umat manusia, bermanfaat bagi keluarga kami, bermanfaat bagi lingkungan kami, bermanfaat bagi agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian acara mentoring pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam moderator kali ini. Dan mungkin sebelum diakhiri bisa foto atau dokumentasi sebentar. Monggo yang belum on cam dipersilakan on cam. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Zaini STMT yang telah mengisi mentoring pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Gugus 8 yang telah menghadiri mentoring pada kali ini. Dan mari kita akhiri dengan doa kafatur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Ya, sama.